mungkin Allah punya cara sendiri bagaimana hambanya itu bisa mendapat kenikmatan membaca Al-Quran apabila ada sesuatu yang menyentuh ataupun ada kejadian yang menimpa si pembaca ketika itu, maka dia akan bisa menikmatinya. Nah, mungkin kita diberikan situasi seperti ini agar kita itu mampu ataupun dapat merasakan betapa Al-Quran itu ada sebuah kenikmatan tersendiri. Nah, itu yang bisa abang. Dan beberapa bukan ini aja, bahkan abang membaca sirah pun macam tadi pagi membaca sirah Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu di lari ke Gua Hira, kemudian di sana ada 3 malam di sana. Abang tuh tidak bisa membayangkan betapa 3 malam di gua. Ketika itu tidak ada teknologi senter, tapi tidak tahu apakah Nabi ataupun Abu Bakar radhiyallahu anhu itu menggunakan batu mungkin untuk menghidupkan api dan lain sebagainya. Tapi dari kejadian itu kita bisa melihat bahwasanya ada suasana yang tidak nyaman dalam pandangan kita. Tapi kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, Innallaha ma'ana. Mungkin disitulah membuat mereka berdua, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu betah di sana. Dan bahkan itu bukan menjadi sebuah ujian. Dan mungkin di sana juga beliau mendapat sebuah kenikmatan betapa persahabatan itu dapat dirasakan ketika mereka itu di gua. Ya, betapa Rasulullah itu ketika itu tidur. Dan nah ini yang paling penting, ada sebuah kekeliruan yang pada hari ini, yang kekeliruan itu kita anggap sebagai ganjil. Tapi ketika itu tidak ganjil, itulah arti cinta. Di mana Rasulullah itu tidur di pahanya Abu Bakar. Mungkin pada hari ini kita geli gitu kan, laki-laki tidak. Tapi tidak ada perasaan bahwasanya mengganjil di antara Rasulullah, perbuatan yang ganjil antara Rasulullah SAW dengan Abu Bakar, karena mereka tidak ada kecenderungan untuk apa namanya, homoseks. Iya, homoseks seperti itu, tapi memang itu adalah lahir dari buah rasa dalam tanda petik cinta dari persahabatan, bukan cinta homoseksual. Yeah. Nah, orang itu ketika baring di atas paha itu zaman hari ini tuh lebih kepada menonjolkan cinta seksual. Padahal kita sah saja mungkin Kasih sayang. Iya, kasih sayang. Misalkan si A tidur paha di paha tuh bukan pahanya terbuka tuh ya. Iya, iya. Ya, dia tertutup lah maksudnya tidur. Bahkan air mata Abu Bakar itu radhiyallahu anhu tuh jatuh di pipinya Rasulullah. Rasulullah. Itu kan romantis tuh kalau di film kan itu. Dan Rasulullah kemudian tersadar, menanyakan apa sebenarnya, kenapa kamu sampai menangis. Dan kemudian Abu Bakar menceritakan maksudnya beliau itu digigit oleh ular. Dan betapa nih romantisnya, Abu Bakar itu tidak mau menceritakan kalau beliau itu digigit oleh ular kah, apakah kalajengking kah ketika itu, kepada Rasulullah, supaya Rasulullah itu tidak bangun. Itu kan sebuah, bukan teriak gitu ya. iya bukan teater, itu kan sebuah romantisme dalam tanda petik. Iya, iya. Yang itulah cinta sebenarnya, yang mana cinta itu didefinisikan sebagai sempit sekali di hari ini, bosnya dia itu perempuan dengan laki-laki, itu lebih kepada penyempitan makna cinta. Padahal makna cinta itu adalah persahabatan juga ada, apalagi dengan orang tua, apalagi kepada saudara dan lain-lain. Berarti salah satu hikmah corona adalah abang menikmati membaca Al-Quran, menikmati itu karena kita meresapi maknanya gitu. Iya, meresapi maknanya yang kebetulan di dalam yang kita baca itu kita sedang menimpanya. Itulah ya apa yang dikatakan Al-Quran itu sebagai obat. Al-Quran itu sebagai syifa. Ya, sehingga ketika kita merasa ada yang sakit, dalam hal ini psikologi ataupun perasaan ataupun sesuatu yang kita kehilangan ataupun belum kita dapatkan, ada kesedihan, begitu kita membaca Al-Quran, disitulah baru terasa dia sebagai obat. Makanya Al-Quran itu disebutkan asyifa, sebagai obat. Bukan Al-Quran itu yang kemudian dibakar atau apa diminum seperti itu. Nah, itu jadi ini bukan berlaku kepada Al-Quran aja, tapi itu juga terdapat pada sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita sebelumnya juga membaca tentang Nabi Yusuf, tentang pancaklik, tafsir dan lain-lain. Dan itu kita lebih dapat, lebih mungkin kenapa lebih ngejelep kenapa misalkan Hasan Albana itu menulis dengan kayak hidup tulisannya, karena dia memang hidup di zaman dimana dia merasakan situasi itu,
dan dia tahu apa yang harus dia lakukan ketika itu. Dan itu pun lahir karena kecintaan beliau kepada Islam dan bagaimana beliau itu ingin bagaimana Islam itu maju dengan pemikiran-pemikiran yang ia sampaikan melalui tulisannya. Nah, jadi untuk melahirkan sebuah pembicaraan, untuk menghasilkan sebuah tulisan, konsep, sebuah perenungan, itu hendaklah di situasi di mana kita itu memang benar-benar terjun ataupun mengalaminya, dan itu lebih menyentuh dan lebih terasa. Makanya sama praktisi itu lebih ngena dibanding akademisi. Dia sebenarnya yang bagus itu adalah praktisi yang mempunyai konsep ilmu dan itu lebih bagus. Dan pun kalaupun ada yang punya konsep tapi tidak berpraktik, maka dia konsepnya itu ada sesuatu yang kosong di sana. Maksudnya kosong kurang greget kali ya. Kurang greget karena ada hal-hal yang mungkin itu berbeda dengan situasi, dengan apa yang dia tulis. Jadi harus balance ya. Nah, jadi harus balance. Yang bagus adalah praktisi yang punya konsep. Konsep sini ilmu kan? Iya, atau konseptor. Nah, konseptor tanpa adanya eksekutor itu mungkin dia akan mendapatkan kekosongan-kekosongan ataupun idealita dia itu tidak sesuai dengan faktanya nanti di lapangan. Walaupun mungkin ada berapa persen, tapi akan ada kendala-kendala ataupun perbedaan-perbedaan antara konseptor dan eksekutor yang akan dia lakukan nanti. Oke. Thank you sayang.